ingin masuk surga Pak? Lai siko ampek lo syaratnya Pak. Terakhir sampean. Dan pertama salat wajib. Dan kedua baca Quran. Dan ketiga puasa Ramadan. Dan keempat ajan cekik ke bini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruhu wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlilhu fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'da sallallahu alaihi wasallam. Ma ba'du, qala Allah ta'ala fil Qur'anil Karim, na'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wal tansur nafsum ma qaddamat lighad wattaqullaha innallaha khabirum bima ta'malun. Sadaqallahul azim. Al-Qur'anul Karim, surat Al-Hasyr ayat 18. Artinya, wahai orang yang telah beriman, bertakwalah kamu kepada Allah, dan hendaklah masing-masing kamu berbekal, mempersiapkan berinvestasi, mana buang bakaceo apa yang telah kamu perbuat untuk hari esokmu, yaitu kampung akhirat. Dan bertakwalah kamu kepada Allah, sesungguhnya Allah itu sangat teliti. Allah itu maha mengetahui tentang apa-apa yang telah kamu kerjakan. Maha benar Allah dengan segala firman-Nya. Ibu-ibuku, bapak-bapakku sidang jamaah tarawih rahimakumullah, bersyukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala dengan mengucapkan alhamdulillahirabbil alamin. Allah masih beri kita hidayah pada malam hari ini. Allah masih beri kita taufik pada malam hari ini. Apa hidayah itu? Apa taufik itu? Hidayah itu petunjuk dari Allah Subhanahu wa taala. Ketika seseorang telah ditunjuki oleh Allah Subhanahu wa taala dari Sabang sampai Merauke, mau menyesatkannya tidak sanggup manusia, karena hidayah itu hak prerogatifnya Allah Subhanahu wa taala. Begitu sebaliknya, ketika seseorang telah disesatkan oleh Allah SWT, satu dunia berusaha untuk meluruskannya, tidak sanggup manusia. Kita baca kisah ke belakang. Kadang-kadang anak Nabi ditolaknya kebenaran. Anak Nabi Nuh Kan'an, pas sebab Allah hendak beri hidayah kepadanya. Ada lagi istri Nabi, ditolaknya kebenaran. Istri Nabi Lut alaihissalam, Allah hendak beri hidayah kepadanya. Ada lagi bapa Nabi, bapa Nabi Ibrahim alaihissalam, ketika disampaikan yang hak itu, ditolaknya kebenaran. Allah hendak beri hidayah kepadanya. Ada lagi paman Nabi kita Muhammad SAW, Abu Lahab itu kan paman kontannya Rasulullah. Ketika disampaikan kebenaran, ditolaknya kebenaran. Allah hendak beri hidayah kepadanya. Salah satu surat dalam Al-Quran yang jarang dibaca oleh Rasulullah, surat Al-Lahab itulah.
Sahabat nak mau membacanya di hadapan Rasulullah SAW. Dia takut nanti hibah hatinya Rasulullah SAW. Pamannya tidak diberi hidayah oleh Allah SWT. Anak Nabi, istri Nabi, bapa Nabi, paman Nabi. Kalau Allah tidak beri hidayah, ditolaknya kebenaran. Bersyukur kita hari ini, ibu, apa, ambo, kamanakan Nabi jo indah ada, tetangga Nabi jo indah ada. Tapi Allah beri kita hidayah, kita terima dinul Islam yang hak itu. Bersyukurlah tentang hidayah Allah itu. Lalu apa taufik itu? Taufik itu menyatunya keinginan kita dengan kehendak Allah Subhanahu wa taala. Apa contohnya? Yang malam hari ini ibu-ibuku, bapak-bapakku berkeinginan untuk datang ke masjid, ke rumah Allah ini yang kita cintai ini, guna beribadah kepadanya saja. Dan Allah berkehendak untuk ibu datang ke sini. Ketika menyatu keinginan kita dengan kehendak Allah, Allah beri kita taufiknya. Bersyukurlah tentang hidayah dan taufik Allah itu bersama kita malam hari ini. Berselawat kita kepada junjungan kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Ibu-ibuku, bapak-bapakku sidang jamaah tarawih rahimakumullah, dunia artinya dekat. Itulah arti dunia. Dunia artinya sementara saja. Kenapa? Tidak ada orang yang kekal abadi hidup di dunia ini. Meskipun dia penguasa sekalipun, meskipun dia orang kaya sekalipun, miliuner sekalipun. Kalau kita baca kisah ke belakang, Bu, Pak, tidak ada melebihi kayanya, kuasanya Fir'aun lanatullah. Fir'aun itu saking kuasanya, seluruh penduduk Mesir itu tunduk kepadanya. Hitam kata Fir'aun, hitam. Putih kata Fir'aun, putih. Kecek orang Minang, batali boleh diirik, batampuak boleh dijinjang, tapi toh sirna juga dia. Itulah dunia. Tidak ada melebihi kayanya Karun. Karun itu saking kayanya, kunci gudangnya aja unta yang bawa. Tidak ada orang sekaya itu hari ini. Tapi ketika Allah belah bumi itu, Allah tenggelamkan dia bersama hartanya, sirna juga dia. Itulah dunia. Makanya Allah ingatkan, berbekallah kamu, berbekallah kamu, fatazawwadu fa inna khaira zari taqwa wattaquni ya ulil albab. Berbekallah kamu, kata Allah, sebaik bekal itu bertakwa kepadaku, dan bertakwalah kamu wahai orang-orang yang berakal. Kita renungkan malam hari ini nasihat Rasulullah SAW kepada sahabatnya Abu Dzar Al-Ghifari. Kata Rasulullah kepada Abu Dzar begini, Abu Dzar, saya ya Rasul, kampung akhirat itu terjal Abu Dzar, sulit pendakian di sana. Kamu ingin selamat menempuhnya? Iya ya Rasulullah, nasihati aku. Tolong ya Rasulullah, nasihati aku, kata Abu Dzar kepada Rasulullah. Baiklah, kata Rasulullah, Abu Dzar, kalau kamu ingin selamat menempuh kampung akhirat itu, perbekalan yang harus kau persiapkan hari ini, pertama, ittaqillah aitsuma kunta. Takutlah kamu kepada Allah dimanapun kamu berada. Kamu sendiri, kamu bersama, kamu di rumah, kamu di pasar. Bertakwalah kamu kepada Allah. Itu yang membuatmu selamat menempuh kampung akhirat itu. Ternyata kalau kita renungkan nasihat Rasulullah SAW ini, ibu-ibuku, bapakku sidang jamaah tarawih rahimakumullah, orang yang mulia di sisi Allah itu bukan ustaz, bukan pejabat, bukan konglomerat. Kata Allah, inna akramakum indallahi yatqakum.
sesungguhnya orang yang paling mulia di sisiku di antara kamu, orang yang paling bertakwa kepadaku, kata Allah. Di mana takwa itu? Ada di gubuk reot, ada di rumah mewah, ada di hati rakyat, ada di hati pejabat, ada di hati jenderal, ada di hati kopral. Tergantung kita mencarinya. Allah sediakan jalan untuk mencarinya. Kata Allah, ini jalan pujur, ini jalan takwa. Tempuhlah jalan takwa itu. Hari ini Ramadan datang kepada kita. Salah satu tujuan puasa Ramadan ini mengangkat derajat manusia di hadapan Allah setinggi-tingginya, orang yang bertakwa kepada Allah saja. Makanya Allah ingatkan, mudah-mudahan dengan puasa itu kamu menjadi orang yang bertakwa. Inilah yang penting kita sikapi di Ramadan ini. Siapa yang akan diantarkan oleh Ramadan menjadi orang yang mulia itu? Kata Rasulullah, man shoma Ramadan imanan wa ihtisaban khubira lahu ma taqaddama min dzambi. Ada man shoma, ada man qama. Orang yang beriman dan berilmu dengan Ramadan itu, dia mengharap ridha Allah dengan imannya dan ilmunya, dihapuskan dosa mereka yang telah lewat. Makanya sering saya ingatkan, berimanlah dengan Ramadan itu, berilmulah dengan Ramadan itu. Orang-orang seperti itulah yang akan menjadi dan akan mendapat titel takwa di 1 Syawal besoknya. Ini yang penting kita sikapi di Ramadan ini. Ibu-ibuku, bapak-bapakku sidang jamaah tarawih rahimakumullah, untuk apa takwa itu? Mengapa Allah ingin menjadikan hambanya orang-orang yang takut kepadanya untuk hambanya sendiri? Kata Allah, wa may yattaqillaha yaj'al lahu makhraja. Kalau kamu benar-benar bertakwa kepadaku, kata Allah, akan kucarikan jalan keluar sesulit apapun keadaanmu, sesulit apapun hidupmu, sesulit apapun negerimu ini, seberantakan apapun negerimu ini. Kalau kamu betul-betul bertakwa kepadaku, kata Allah, akan kucarikan jalan keluar dari kesulitan itu. Ada solusinya, kata Allah. Mengapa kita cemas? Mengapa kita ragu dalam hidup dan kehidupan ini? Makanya inilah yang penting kita sikapi pada hari ini. Saya ingin berkisah kepada ibu-ibuku, bapak-bapakku sidang jamaah tarawih rahimakumullah. Dulu zaman Bani Israel hidup 3 orang soleh. Orang soleh ini pada suatu hari jalan-jalan di padang pasir itu. Musafirlah dia. Lalu hari hujan turun lebat sekali. Labik mana hujan kau turun. Dicarinya batang kayu untuk berteduh. Tak ada pohon tumbuh untuk berteduh di batang kayu itu, di padang pasir itu. Dicarinya pondok rumah untuk berteduh. Tak ada. Ditemuinya rumah pondok untuk berteduh di padang pasir itu. Dia berjalan dalam keadaan basah itu. Diarahkannya pandangannya ke sebuah bukit, dan di kaki bukit itu tampak olehnya sebuah gua. Lalu orang soleh ketiga, pergilah dia ke sana. Sampai di tepi gua itu, satu persatu orang ini masuk ke dalam gua untuk berteduh. Tapi apa yang terjadi setelah dia masuk ke dalam gua? Subhanallah, Masya Allah, Allah tutup pintu gua itu dengan batu yang sangat besar sekali. Terperangkaplah mereka bertiga ini di dalam. Terkurungnya di dalam Pak. Didorongnya batu itu, tidak kuat dia, besar. Berdua juga tidak sanggup dia, bertiga juga tidak mampu dia. Habis usahanya. Akhirnya orang bertiga ini bermusyawarah dalam gua itu. Dari hasil musyawarahnya, orang ini bertawasul dengan amalnya. Dia bermohon, berdoa kepada Rabb Allah Tuhannya. Apa katanya? Ya Allah, ya Rabb, ya Tuhanku, aku ini dulu pedagang susu. Pada suatu hari susu itu kau bawa pulang. Sampai ku di rumah, anakku menangis meminta susu. Nak ku berikan kepadanya.
Istriku merengek meminta susu, juga tidak kuberikan kepadanya. Aku melihat ibuku, ayahku masih tidur. Aku takut nanti kalau ibuku bangun, ayahku bangun, perutnya lapar, dia tanyakan susu itu. Oleh sebab itulah tidak kuberikan kepada anak dan istriku. Ya Allah, ya Rabb, ya Tuhanku, kalau perbuatanku itu berupa amal soleh di sisimu karena baktiku kepada kedua orang tuaku, bukakanlah pintu gua ini, ya Rabb. Dengan izin Allah bergeser batu itu sedikit, tapi sayang dia tidak bisa keluar, badannya besar. Orang soleh kedua, dia berdoa. Apa doanya? Ya Allah, ya Rabb, ya Tuhanku, aku dulu punya pembantu. Pada suatu hari dia pergi dari rumahku tanpa meminta gajinya 1% pun selama dia bekerja denganku. Lalu gajinya itu aku belikan ternak, dan ternak itu aku yang mengembalakannya sendiri sampai berkembang biak ternak itu. Dan pada suatu hari pembantuku datang meminta gajinya kepadaku. Aku bilang kepadanya, "Ai Fulan, kau lihatlah ternak itu, itulah gajimu, ambillah." Dia marah kepadaku, "Ya Rabb, tidak yakin dia itu gajinya." Aku yakinkan dia, "Ai Fulan, itu memang gajimu. Aku belikan ternak, aku gembalakan sendiri karena aku takut zalim kepadamu. Untuk itu ambillah ternak itu." Diambilnya seluruh ternak itu, ya Rabb, tanpa meninggalkan satu ekor pun. Ya Allah, ya Rabb, ya Tuhanku, kalau perbuatanku itu berupa amal soleh di sisimu karena aku takut zalim kepada manusia, bukakanlah pintu gua ini, ya Rabb. Dengan izin Allah bergeser batu itu sedikit lagi, tapi sayang dia tidak bisa keluar, badannya besar. Orang soleh ketiga, dia berdoa, dia bermohon kepada Allah. Apa doanya? Ya Allah, ya Rabb, ya Tuhanku, aku ini dulu punya anak paman perempuan. Aku sering memberinya uang jajan, uang belanja. Saking dekatnya aku dengannya, sekampung orang bilang dia itu saudari kandungku, bukan, dia anak pamanku. Pada suatu hari aku jatuh hati kepadanya. Hampir saja terjadi perbuatan yang tidak engkau ridha aku dengannya. Aku ingat engkau, ya Allah, aku takut dengan dosa itu, tidak jadi aku lakukan perbuatan itu. Ya Allah, ya Rabb, ya Tuhanku, kalau perbuatanku itu berupa amal soleh yang bernilai takwa di sisimu karena aku takut kepadamu dengan dosa itu, bukakanlah pintu gua ini, ya Rabb. Dengan izin Allah bergeser batu itu selebar-lebarnya. Orang soleh yang bertiga ini keluar dia dari gua itu dengan tidak berhenti dia bersyukur memuji Allah Subhanahu wa taala. Kisah nyata ini sampai ke Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Bu-ibuku, bapak-bapakku sidang jamaah tarawih rahimakumullah, dari kisah nyata ini apa yang bisa kita ambil pelajaran? Satu, mengapa orang bisa keluar dari keadaan kesulitan yang menghimpit dirinya. Begitu hebatnya situasi itu, impossible kata rasio, tidak mungkin kata kebiasaan, mana mungkin kata akal, nak masuk akal sedikit pun. Bisa dia keluar dari gua begitu besar batu yang mengurungnya. Ketika Allah yang mau, tidak ada yang tidak bisa. Apa kuncinya? Takutlah kepada Allah dimanapun kita berada. Itu saja. Makanya ini yang perlu kita sikapi Ramadan ini. Ramadan ini bulan madrasah, sekolah, tempat kita belajar. Belajar apa? Bagaimana cara kita menyikapi dan memandang hidup ini. Ramadan ini bulan tarbiyah, bulan pendidikan. Dididiknya kita, ditatarnya kita sebulan penuh untuk menjadi hamba-hamba Allah yang bertakwa kepadanya. Kan ini kuncinya. Ini hebatnya Ramadan ini. Lalu yang kedua, mengapa anak
nak mau durhaka kepada ayah dan ibunya? Jawabannya satu saja, karena anak itu takut kepada Allah. Tak ada teori pendidikan yang bertele-tele. Ketika anak takut kepada Allah, yakinlah dia akan hormat, dia akan santun, dia akan patuh kepada ayah dan ibunya. Kenapa? Ini yang ditanamkan Luqmanul Hakim kepada anak-anaknya. Baca kisah Luqmanul Hakim itu. Nilai-nilai takwa itu yang diberikannya sedini mungkin. Ingatkah kita ketika Nabi Yakub berpesan kepada anak-anaknya, apa katanya? Ya bunayya, ai anakku sayang, apabila ayahmu ini, orang tuamu tidak ada lagi, ma ta'buduna min ba'di, kamu mau menyembah apa nak? Apakah kamu masih menyembah Allah atau menyembah dunia ini? Ini yang ditekankan Nabi Yakub kepada anak-anaknya. Lain dengan Yakub sekarang, dia berpesan kepada anak-anaknya, ya bunayya, ai anakku sayang, apabila ayahmu, orang tuamu tidak ada lagi, ma ta'kuluna min ba'di, kamu makan apa nak? Dikadimkannya rezeki anaknya, seakan dia yang mengatur rezeki manusia ini. Inilah kelemahan umat Islam hari ini. Kata Allah, wa ma min dabbatin illa 'ala Allah rizquha, lain dan mangok di dunia, kau kata Allah, aku jamin rezekinya. Bagaimana kita mengimplementasikan ayat itu? Ibu-ibuku, bapakku, sidang jamaah tarawih rahimakumullah, ibuku, bapakku mungkin masih ingat nyanyi anak TK. Lain takkan nyanyi anak TK, bu, pak. Apa nyanyinya? Cicak, cicak di dinding. Mengapa dia? Diam-diam dia merayap. Siapa yang terbang ke sana? Nyamuk yang terbang ke cicak itu. Siapa yang menerbangkan nyamuk itu? Hanya Allah yang kuasa. Mengapa kita ragu dengan rezeki? Mengapa kita cemas dengan rezeki ini? Allah sudah tentukan rezeki seseorang. Kalau bantiang tulang karajo kareh, kapalo jadi kaki, kaki jadi kapalo mencari kepeng. Kalau itu nak membuat orang kayu, bu, pak, tukang angkek di pasar tu kayu sudah lama. Tapi Allah tidak jamin itu. Tidak itu kata Allah. Kita sudah tentukan rezeki kita masing-masing oleh Allah. Kok 50.000 sehari itu kata Allah, tidak tambah, tidak kurang. Apapun yang akan kita lakukan. Ini yang kurang disikapi orang hari ini. Makanya banyaklah orang iri dengan rezeki, dengki dengan rezeki orang. Dilarang oleh agama ini bersifat seperti itu. Rezeki kita ini tidak akan tertukar sedikit pun kata Allah. Kecik orang Minang rasa kialang tak tadi musang tu. Kenapa istilah itu dipakai kalau tidak dipergunakan? Makanya larang orang iri tentang rezeki ini. Ada orang dalam hidup dan kehidupan ini yang kurang baik sikapnya tentang rezeki itu. Tetangganya beli kulkas, badannya dah nangis dingin. Tetangga beli mobil, akhirnya masuk rumah sakit. Tetangga bikin rumah, hanya mati sudah tulis. Disiksa oleh perasaannya sendiri. Makanya agama ini mengatur kita, jangan iri dengan rezeki itu. Kan ini yang ditanamkan Rasulullah SAW kepada umatnya. Ini yang ditekankan oleh Allah SWT kepada hambanya. Rezekimu tidak akan tertukar sedikit pun kata Allah. Jangan iri dengan rezeki orang itu. Ya sudahlah, syukuri apa yang ada. Itulah yang lebih baik untuk kita kata Allah SWT. Lalu selanjutnya, mengapa orang tak mau berbuat zalim, berbuat aniaya? Jawabannya satu saja, karena orang takut bahaya dosa zalim itu kepada Allah. Bu, pak,
ketika Rasulullah SAW mengingatkan sahabatnya, ya sahabatku, atadruna minal muflis, tahukah kamu orang yang bangkrut di akhirat nanti, orang yang kere di akhirat nanti? Kata sahabat, tahu ya Rasulullah. Orang miskin ya Rasulullah. Kata Rasulullah, bukan itu yang aku maksud. Orang yang tak punya harta ya Rasulullah, bukan itu yang aku maksud. Kata Rasulullah, orang yang bangkrut di akhirat nanti, yang kere di akhirat nanti. Kata Rasulullah, ada orang membawa pahala hajinya menghadap Allah, membawa pahala zakatnya menghadap Allah, membawa pahala puasanya menghadap Allah, menggunung pahalanya. Kata Rasulullah, tapi sayang, di samping itu dia membawa dosa kepada manusia. Di situ orang menuntut keadilan kepada Allah SWT. Bu, Pak, di pengadilan Allah Qadi Rabbul Jalil itu, tidak ada yang bisa berbohong, tidak ada yang bisa menipu sedikit pun. Kalau ibu ambo, apa ambo rajin baca surah Yasin, ketemulah dia pengadilan Allah itu. Apa kata Allah? Al-yawma nakhtimu ala afwaihim wa tukallimuna aydihim wa tashhadu arjuluhum bima kanu yaksibun. Kata Allah, pada hari itu, di pengadilan Allah itu, aku gembok mulut mereka. Kata Allah, muncuang kau nan santiang basilik lidah dari dunia kau, dan hitam bisa jadi putih, dan putih bisa jadi hitam, dan bana bisa jadi salah, dan salah bisa jadi bana. Di pengadilan Allah dikunci mulut ini oleh Allah. Yang berbicara ketika itu kata Allah, yang menjadi saksi ketika itu kata Allah, tangan mereka, kaki mereka, untuk mempertanggungjawabkan seluruh perbuatan mereka di dunia ini. Sadarilah itu, renungkanlah itu. Ini yang penting kita sikapi di dunia ini. Tidak ada yang tidak akan diadili di pengadilan Allah itu. Hari ini kita duduk di sini, Allah sedang memutar CCTV-nya. Diputarlah film kita nanti di hadapan Allah itu. Apapun yang kita kerjakan, tak bisa berbohong. Makanya inilah Ramadan. Dia datang mendidik kita menjadi hamba-hamba Allah yang jujur dan disiplin. Dari mana kita tahu? Dari proses puasa itu. Tadi siang ibuku, bapakku kan puasa. Di tengah zuhur itu, tengah hari itu mau salat zuhur, kita mau salat zuhur, terlebih dahulu diwajibkan untuk berwuduk. Ketika berwuduk itu, Bu, Pak, ada namanya baku-bakumua. Ketika awak bakumua tu, Bu, Pak, jangankan ansip, jangankan sapam, jangankan polisi, jangankan KPK, teman sebelah kanan kita, teman sebelah kiri kita, korupsi kita sedikit, air ke dalam perut besar ini, tahukah dia? Tahukah dia, Bu? Tahu kawan sebelah kau? Sebelah kau? Indah. Mengapa itu tidak saya lakukan? Saya dididik jujur oleh Ramadan. Ada Allah yang melihat saya. Kenapa mental ini tidak muncul? Ini yang kita harapkan dari Ramadan ini. Harapan kita bersama, kejujuran itu. Tidak ada gunanya haji kalau tidak jujur. Tidak ada gunanya salat kalau tidak jujur. Tidak ada gunanya berpuasa kalau tidak jujur. Jujur itu akhlak. Akhlak itu di atas ilmu pengetahuan. Nah, ini yang ditekankan oleh Ramadan kepada kita. Lamuana mau ngaji, Pak? Kamu sambung tak lain? Iya, Bu. Ali tak takkan tu, Bu. Ialah aku hari terakhir, Bu. Iya. Ibu-ibuku, bawa apa aku sidang jamaah tarwih rahimakumullah. Apa yang dituntut orang ketika itu, kata Rasulullah, yang dituntut orang haknya Allah. Pahalanya memang banyak, mulutnya tajam. Aku pernah dipitnahnya, nama baikku pernah dihancurkannya. Aku tidak kuasa melawannya ketika itu. Ya Rabb, hari ini aku menuntut keadilan. Kata Allah, pindahkan pahala hajimu kepada orang yang pernah kau hancurkan nama baiknya, yang pernah kau fitnah dia. Datang lagi orang menuntut keadilan. Allah,
pahalanya memang banyak. Dia pernah memakan hartaku secara zalim, cara aniaya. Aku tidak berdaya melawannya ketika itu. Ya Rabb, aku lemah, dia sedang berkuasa. Hari ini aku menuntut keadilan. Kata Allah, pindahkan pahala zakatmu kepada orang yang pernah kau makan hartanya secara zalim dan aniaya. Kata Rasulullah, saking banyaknya orang dizaliminya, habis pahalanya. Tapi tidak sampai di situ. Kata Rasulullah, ada lagi orang menuntut keadilan kerana pahalanya telah habis. Kata Rasulullah, pindahkan dosamu kepada dia. Bagaimana anda bangkrut? Bagaimana anda kere? Pahala kita dihabiskan, dosa orang pindah kepada kita. Inilah yang kita takutkan. Berlindunglah kepada Allah. Bantu orang mengalih, bu, pak. Kini ku pokok lah, bi. Utang pasal lemak peak lah, itu. Maka diingatkan oleh Rasulullah, seorang pemimpin meninggal dunia dia dalam keadaan menzalimi rakyatnya, haram surga untuknya. Ini bahaya dosa zalim itu. Makanya orang takut berbuat zalim itu. Orang berhati-hati. Takutlah kepada Allah. Dituntut semuanya. Tidak ada yang tersembunyi. Ini yang perlu kita sikapi hari ini. Berlindunglah kepada Allah dari perbuatan itu. Dijauhkan kita. Yang terakhir, yang ketiga, mengapa orang tak mau berzina, berselingkuh? Jawabannya satu saja, karena orang takut kepada Allah. Ketika suami takut kepada Allah, dia akan sayang, dia akan perhatian kepada istrinya. Kenapa? Tanggung jawabnya dunia dan akhirat. Dituntut sang suami. Kalau perempuan ini, istri ini tidak akan ditanya di akhirat nanti. Yang ditanya adalah suaminya. Kalau perempuan itu kata orang suargo manut neraka katut, itu saja dia. Lai diajar bini beragama enggak? Lai diajar bini solat enggak? Lai dididik bini kau ke jalan yang elok enggak? Yang diridai Allah enggak? Ditanya di hadapan Allah tentang kepemimpinan itu. Kullukum ra'in wa kullukum mas'ulun an ra'iyati. Tiap-tiap kamu adalah pemimpin. Suami pemimpin di rumah tangganya, dia akan ditanya tentang kepemimpinannya. Takutlah itu. Ini yang perlu kita sikapi hari ini. Ketika istri takut kepada Allah, dia akan hormat, dia akan patuh kepada suaminya selama suaminya perintahnya menurut Allah dan Rasulnya. Kenapa? Dia tahu surganya di tangan suaminya. Surga istri itu di tangan suaminya, surga suami itu di tangan orang tuanya. Makanya ada kisah. Mau sembuh anak bawa lah. Mudah-mudahan kisah yang hadis ini jadi pelajaran untuk kita semua. Dulu zaman Rasulullah SAW, ada seorang sahabat, dia mau berangkat perang. Sebelum berangkat perang, sahabat ini pesan sama istrinya. Apa katanya? Ya istriku, aku ini mau berangkat perang, membela agama Allah bersama Rasulullah SAW. Aku pesan kepadamu, jangan engkau keluar rumah sebelum aku kembali dari medan perang. Baiklah junjunganku, aku tidak akan keluar rumah sebelum engkau kembali dari medan perang. Berangkatlah sang suami ini bersama Rasulullah SAW ke medan perang, membela agama Allah. Beberapa hari setelah itu datang utusan dari orang tua ibu ini. Apa kata utusan ini? Bu, orang tua ibu sakit, bu. Silaulah, bu. Lihatlah, bu. Jawaban ibu ini, maafkan saya, sampaikan maaf saya kepada orang tua saya. Bagaimana saya bisa pergi? Tapi ini suami saya pesan, katanya sebelum dia kembali dari medan perang, saya tidak boleh keluar rumah. Maafkan saya. Berangkatlah utusan ini kepada orang tua ibu ini. Berapa hari setelah itu datang lagi utusan ini. Apa katanya? Bu, orang tua ibu ini tidak ada harapan untuk sembuh, makin keras sakitnya, bu. Silaulah, bu. Lihatlah, bu.
Jawaban ibu ini, maafkan saya, tidak mungkin rasanya saya pergi pada hari ini. Sampai saat ini suami saya belum juga pulang. Sampaikan maaf saya kepada orang tua saya. Agak kesal utusan ini sama orang tua, kok gitu-gitu benar orang ini. Barangkali dia kembali kepada orang tuanya. Beberapa hari setelah itu datang lagi utusan ini, katanya dengan kabar yang sangat menakutkan. Bu, orang tua ibu telah meninggal, Bu. Silaulah, Bu, lihatlah, Bu. Jawaban ibu ini, maafkan saya, dengan perasaan yang sangat sedih. Sampai hari ini suami saya belum juga pulang. Saya tidak bisa nampaknya datang ke sana. Sampaikan maaf saya kepada keluarga saya. Tambah kesal utusan ini. Saking kesalnya, Bu, Pak, dicarinya Rasulullah SAW. Ketemu olehnya Rasulullah itu. Dikabarkannya, diberitakannya apa yang dialaminya kepada Rasulullah SAW. Marahkah Rasulullah? Bu, Pak, ini hebatnya perintah Allah dan Rasul itu kalau dilaksanakan secara ikhlas. Apa kata Rasulullah? Orang tua yang meninggal itu diampuni dosanya oleh Allah karena dia punya anak perempuan yang begitu taat sama suaminya. Dibalas oleh Allah ketaatan itu. Tidak sia-sia Allah dan Rasulnya menyuruh taat itu. Makanya kata Rasulullah, seorang istri keluar rumah dia tanpa izin suaminya dilaknat oleh malaikat sampai dia kembali ke rumahnya. Begitu besarnya hak suaminya kepadanya. Ini perlu kita sikapi bersama. Bu, ingin masuk surga, Bu? Bagus, hebat. Ampek syaratnya, Bu. Kamu sampean? Nan pertama salat wajib, nan kedua baca Quran, nan ketiga puasa Ramadan, nan keempat patuh ke laki. Itu saja kuncinya. Apa ingin masuk surga, Pak? Lai, siko, ampek lo syaratnya, Pak. Terakhir sampean. Nan pertama salat wajib, nan kedua baca Quran, nan ketiga puasa Ramadan, nan keempat ajan cekik ke bini. Galak ibu, Pak. Memang harus begitu. Dia tanggung jawab suaminya. Ini adalah lelaki kau, Bu, Pak. Hanya minum tetalu kalau pau bini aja putih saja lagi di rumah zalim. Tuntut usik, Bu. Kalau model itu perangainya. Makanya bertanggung jawablah dunia dan akhirat terhadap apa yang kita ambil amanah dari Allah itu. Ini yang penting kita sikapi Ramadan ini. Bu-ibuku, bapak-bapakku, ini saja mungkin yang bisa saya sampaikan pada malam hari ini. Mudah-mudahan apa yang saya sampaikan ini ada manfaatnya bagi saya sendiri dan kita semua, ditambah juga ilmu kita oleh Allah, dituntun kita ke jalan yang diridhoinya. Amin ya Rabbil Alamin. Puasa yang telah kita kerjakan, yang sedang kita kerjakan, yang akan kita kerjakan, diterima oleh Allah hendaknya. Amin ya Rabbal Alamin. Awak idui sayu sakatu hendaknya. Amin ya Rabbal Alamin. Banyak maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.